Salam semangat Oma Sate Pak De Klamut. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semua. Renungan hari ini diberi judul Unconditional Love, kasih tanpa syarat, yang didasarkan pada Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari bacaan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa Allah teramat sangat mengasihi kita, mengasihi dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya, untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dalam diri Yesus Kristus. Bukti cinta kasih Tuhan yang lain bisa kita temukan di dalam Roma 5 di ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia bersedia dihina, bahkan disiksa hingga mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita, supaya kita terbebas dari belenggu dosa. Rasa-rasanya sungguh tidak ada kasih yang sebesar itu. Lalu mungkin di benak hati kita timbul pertanyaan, Kristus mengasihi kita demi mendapatkan apa? Dan jawabannya adalah tidak ada. Dia mengasihi dan mencintai kita tanpa menuntut balas. Kasih-Nya yang tanpa batas dan tanpa syarat membuat kita layak menjadi anak-anak-Nya. Walaupun kita begitu berdosa, walaupun kita berulang kali melakukan dosa, Dia berulang kali mengampuni, berulang kali memberikan kasih-Nya. Itulah yang dinamakan unconditional love, atau cinta tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kasih Tuhan kepada kita adalah inisiatif Dia, atas kehendak Dia, bukan karena kita baik, bukan karena prestasi kita, bukan karena usaha kita, melainkan anugerah. Kasih sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan karenanya kita bisa mengasihi sesama. Memang, mencintai atau mengasihi sesama bukan hal yang mudah. Setiap orang mempunyai kelemahan, dan ketika kita melihat kelemahan seseorang, seringkali itu akan membuat kita sulit mengasihi, bahkan bisa timbul kebencian pada diri seseorang. Karena itu, mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus yang terus mengasihi tanpa melihat kelemahan dan kesalahan, tetap mengampuni dan mengasihi tanpa syarat. Jika kita mau belajar mengasihi seperti Kristus, kita akan disebut anak-anak Allah. Mengasihi orang yang baik pada kita itu hal biasa, tetapi yang Tuhan Yesus ajarkan sungguh luar biasa. Seperti tertulis dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Luar biasa, standar kasih dan pengampunan yang Tuhan ajarkan sangat jauh dari yang kita pikirkan dan biasa lakukan. Dunia mengajarkan kita mengasihi jika, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi walaupun. Walau kita lemah, walau kecewa, walau disakiti, walau tidak dihargai, dan sebagainya. Dan mengapa kita mengasihi? Bukan supaya, melainkan karena. Ya, kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Karena kita memiliki kasih, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diselamatkan, dan karena kebaikan Tuhan yang lain.
Walau betapapun keberadaan kita manusia, Allah tetap mengasihi tanpa batas, tanpa syarat, tidak menuntut atau unconditional love. Dan itulah sifat yang sejati Allah. Walaupun begitu, akankah kita diam atas semua kebaikan Tuhan? Akankah kita peduli pada kasih yang luar biasa itu? Mari kita mengingat kembali pengorbanan Allah oleh cintanya pada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita harus mewujudkan kasih itu pada sesama, agar mereka merasakan kasih Tuhan melalui kita, lalu mereka percaya dan beroleh hidup yang kekal. Selamat merayakan bulan kasih sayang, selamat mewujudkan kasih tanpa menuntut syarat dan balas. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih dan kesetiaan-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa hari ini kami boleh diingatkan tentang kasih-Mu yang tak bersyarat bagi kami umat manusia yang penuh dosa. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi sesama kami, bahkan musuh kami, serta orang-orang yang menganiaya kami, sehingga kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk menyatakan kebesaran-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Oma Sate Pak Ade Klamut hari ini. Semoga menjadi berkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.